Hai, gue Feli. Gue udah di depan mic dan pastinya duduk santai gini, berarti akan ada yang gue bahas nih, ya kan? Pembahasannya kayak bakal seru banget nih, gue bakal ngobrolin tentang seputar liburan Natal dan Tahun Baru. Gue nggak sendirian, gue pasti ditemenin sama Mas Yayat dari Tugu Insurance. Halo Mas Yayat. Halo Mbak Feli. Baik, kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Mbak Alhamdulillah. Feli gimana kabar? Baik? Baik, alhamdulillah. Gimana mau liburan nih Nataru nih? Mau banget, tapi mau sharing-sharing dulu nih sama Mas Yayat yang abis pulang liburan ya. Mantap ya. Iya. Mas ceritain dong, kemarin abis dari mana? Kemarin alhamdulillah baru balik dari Eropa bareng keluarga. Oke, enak banget ya. Abis liburan dari Eropa bareng keluarga. Berapa lama tuh kira-kira liburan? Kurang lebih kemarin itu sekitar 2 minggu lebih. 2 minggu. Memang kayaknya kalau ke Eropa kayak gitu memang harus 2 mingguan ya Mas ya? Ya, karena kan kita sekalian keliling-keliling dan Betul. alhamdulillah kemarin itu sempat ke 7 negara. Wow. Ke 7 negara. Betul, mulai dari Paris, kemudian ke Belgia, Belanda, Jerman dan sebagainya. Dari jangka waktu 2 minggu itu? 2 minggu, betul. Dari jangka waktu 2 minggu itu sudah ke 7 negara. Oke. Nah, ceritain dong Mas, di sana ngapain aja, gimana? Oke, jadi alhamdulillah itu kemarin selama di Eropa kita itu liburan bareng karena kebetulan memang sebenarnya ini udah direncanain dari tahun 2020. Nah iya, ngomong-ngomong tahun 2020 itu kan kita pernah mengalami pandemi ya Mas? Betul. Pandemi COVID-19. COVID-19. Berarti memang sudah direncanakan dari tahun 2020, berarti postpone ya Mas ya? Postpone, karena kemarin kan kita tahu ya bulan Maret 2020 itu lagi pertama kalinya happening banget COVID-19. Betul. Nah, jadi pada saat itu visa udah dapat, tapi akhirnya gagal berangkat gitu ya, karena kami khawatir juga sih, takutnya nanti pas di sana kena lockdown dan sebagainya. Akhirnya harus dipospon dan baru berani di November 2022 ini untuk berangkat. Iya, berarti jaraknya 2 tahun ya? 2 tahun. Iya, oke. Terus gimana Mas? Terus kemudian akhirnya baru berangkat di November 2022 ini dan kita beli proteksi asuransi dari Tugu Insurance, namanya itu Titravela. Oke, ada produk asuransi perjalanan berarti ya? Betul. Atau itu asuransi apa tuh Mas? Iya, jadi Titravela itu adalah produk asuransi perjalanan dari Tugu Insurance dan itu memang sangat bermanfaat banget buat kami yang kemarin lagi liburan di Eropa. Oke. Sebentar Mas, namanya Titravela nama produknya, betul. Dari Tugu Insurance. Iya, betul. Nah, dia tuh bakal nge-cover apa aja Mas kalau kita menggunakan asuransi itu? Nah, jadi manfaatnya memang sangat banyak. Jadi sebelum beli proteksi asuransi perjalanan Titravela ini, sebenarnya saya juga sebagai karyawan Tugu udah compare juga nih di beberapa perusahaan asuransi. Karena saya pengen juga mendapatkan benefit yang bagus, tapi juga harganya kompetitif kan gitu ya. Sebentar, Mas Yayat orang Tugu masih compare ya? Masih compare tentang produk. Iya loh. Biasa kan kita mencari yang paling kompetitif. Ya nggak salah, iya betul. Nah, jadi asuransi ini memproteksi yang pertama itu adalah proteksi terhadap asuransi kecelakaan diri. Nah, ada singkatannya. Jadi singkatannya itu adalah jaminan A, jaminan B, dan jaminan C. Nah, kalau mungkin pernah dengar gak waktu zaman kita masih muda tuh ada singkatan kalau pacar ngasih ke kita itu ABCD, tahu nggak singkatannya? Apa tuh? Always be careful darling. Oh, masuk Mas Yayat. Nah kalau ini beda, Iya. Jadi ABC ini adalah jaminan kalau misalnya meninggal dunia selama lagi dalam perjalanan nauzubillah min dzalik ya, misalnya lagi liburan terus kemudian mengalami kecelakaan meninggal dunia gitu. Terus yang kedua itu jaminan terhadap cacat tetap. Jadi kalau misalnya kecelakaan di sana mengalami cacat tetap itu cover. Pokoknya pada saat melakukan perjalanan mau traveling atau di saat traveling Mas. Jadi asuransi itu dimulainya itu adalah ketika kita keluar dari rumah atau misalnya dari kantor misalnya nih. Contoh misalnya mungkin nanti ada yang mau tahun baruan, berangkatnya dari rumah naik kereta terus atau naik pesawat gitu ya ke kampung halamannya. Atau misalnya mau liburan ke Eropa ataupun ke Asia lainnya gitu ya. Nah itu dimulai dari ketika dia keluar dari rumah atau kantor sampai dengan kembali lagi ke rumahnya. Oh, berarti bisa semua transportasi ya bisa ya? Betul. Jadi misalnya mau naik kereta, misalnya mau naik bus gitu ya dan sebagainya, nah itu bisa tercover di situ. Betul. Nah berarti ada
pilihannya nggak tuh Mas untuk berapa hari kah, berapa minggu kah dari polisnya? Gitu? Iya, jadi memang ada 2 jaminan nih. Jadi ada 2 bentuknya. Yang pertama itu adalah yang sifatnya standar, sama satu lagi adalah sifatnya eksekutif nih. Nah kalau saya kebetulan kemarin ngambil benefitnya itulah eksekutif. Itu benefitnya itu sampai dengan 1 miliar per orang. Eksekutif itu? Iya betul, sampai dengan 1 miliar per orang. Jadi kayak misalnya contohnya ketika ada biaya pengobatan di sana, sampai misalnya ketika ada penundaan berangkat, termasuk juga kalau misalnya kayak kemarin kan ada salah satu putra Pak Jokowi ada kehilangan misalnya bagasi, itu dijamin di dalam Citra Vela. Sebentar, tadi ada 2 tipe ya? Tipe, betul. Ada tipe standar sama eksekutif. Oke, berarti 2 tipe ini memiliki fitur yang berbeda ya? Betul, limitnya yang berbeda. Kalau fiturnya itu sama, benefitnya sama. Benefit cuma yang membedakan itu lebih kepada limit besarannya. Oh iya benar-benar. Jadi untuk limit ketika mengklaim gitu ya? Betul, ketika mengklaim benefitnya. Dan pasti harga polisnya juga berbeda ya? Iya, jadi preminya masing-masing memang berbeda. 2 tipe itu berbeda. Oh sorry, harga premi ya? Harga premi. Harga ini premi. Istilah teknis banget ya. Iya. Nah harga jadi preminya memang beda, baik itu standar maupun yang eksekutif. Nah nanti dibagi lagi nih Mbak Feli, dibagi berdasarkan berapa hari sih kita ambil. Nah kalau kemarin misalnya saya ke Eropa itu kurang lebih di kisaran 15 hari. Jadi ada 4 hari, 6 hari, 8 hari, 15 hari dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai 1 bulan sih. Gitu. Tapi seru juga kali ya kalau misalnya liburan 1 bulan ke Eropa. Wah. Seru banget. Boncos yang ada masalah. seru boncos tapi ya sama cutinya boleh apa enggak? Iya betul, sama cutinya juga. Kalau saya sih boncos ya, mungkin kalau Mas Yayat ya bisa aja sih. Tapi cutinya ya nggak bisa ya Mas ya. Nah, saya pernah nanya sama temen gini, kamu tahun baruan nggak? Nanti enggak, kenapa? Cutinya nggak ada? Enggak Mas Yayat, apa yang habis? Duitnya iya, liburan juga kan pasti butuh apa ya, budget yang memang betul kan Mas Yayat, apalagi kalau misalnya kita liburannya ke Eropa kayak Mas Yayat ya, udah ke luar negeri, belum hotelnya, belum makannya, di sananya makannya, dan pasti kan harganya juga beda gitu kan. Betul. Lebih banyak, lebih berasa sih ketika makan di sana pakai euro. Pas sampai ke Indonesia nih, kangen sama pempek, kangen sama pecel ayam. Betul. Itu kayak kisaran 1 euro 2 euro di sini dapat ayam ya. Iya makanya. Nah Mas, ngomong-ngomong liburan nih Mas ya. Kalau aku pribadi kan aku juga suka liburan sebenarnya ya. Tapi aku tuh nggak aware sama asuransi perjalanan gitu loh. Aku punya asuransi, tapi bukan untuk lebih ke situnya gitu. Ketika aku mau liburan, euforianya aku tuh ya udah pengennya liburan aja, pengennya udah nggak sabar nih pengennya jalan-jalan. Ternyata sepenting itu ya Mas ya asuransi ya. Penting banget. Apalagi kayak kemarin ada beberapa kejadian sih. Jadi kejadiannya itu karena pertama anak saya itu setelah seminggu di sana mengalami sakit. Gitu ya. Jadi sakit harus dibawa ke dokter. Waktu itu lagi di Jerman. Mungkin karena perpindahan cuaca kali ya. Salah satunya mungkin karena cuaca ya. Iya, karena setiap negara berbeda cuacanya. Itu lagi dingin banget pada saat itu ya, dan mulai turun salju. Jadi yang sebelumnya mungkin masih relatif aman, masih 3 derajat, ini udah langsung turun, terus akhirnya timbul gatal-gatal gitu, dan akhirnya kita alergi mungkin. Dan bawa ke dokter, dan dokter pada saat itu melakukan, kita konsultasi, nggak lama konsultasinya seperti itu, dan alhamdulillah akhirnya kita coba klaim ke Tugu Insurance, dan itu memang cepet banget prosesnya. Yang tadi Citra Vela itu ya Mas ya? Betul, Citra Vela. Nah berarti itu Mas Yayat bawa anak Mas Yayat ke rumah sakit? Bawa ke rumah sakit, jadi yang ada di Jerman. Dan itu dokternya langsung nangani, dokter spesialisnya di sana. Berarti Citra Vela ini bisa ngeklaim pada saat di luar negeri? Betul. Jadi Citra Vela ini salah satunya juga bisa menjamin biaya-biaya pengobatan sampai ya nauzubillah min dzalik, misalnya kalau ada para tertanggung lainnya misalnya mengalami satu kematian, itu repatriasi biaya pemulangan jenazah itu juga di cover loh di dalam sedetail itu memikirkan. Betul. Kita yang lagi pada liburan gitu ya. Sampai ya, ini ada salah satu benefit Citra Vela itu, kalau misalnya ada anggota keluarga yang perlu didatangkan,
misalnya dari Indonesia, dari Jakarta sampai ke luar negeri itu juga di cover tiketnya gitu-gitu. Tiketnya di cover. Nah biasanya kalau misalnya orang liburan itu terkendalanya kayak kalau misalnya naik pesawat ya Mas Yayat ya. Kita sering banget ngelihat orang yang pesawatnya tuh delaynya lama banget Mas. Itu Titravela nge-cover nggak tuh Mas kalau kayak gitu? Nah ini kemarin juga ada beberapa kejadian ya dari teman-teman Togoers. Jadi delay dari pesawatnya, terus kemudian akhirnya menimbulkan keterlambatan sampai ke transportasi berikutnya itu sampai delay, akhirnya telat. Iya betul. Nah itu di cover dengan ada batasan waktunya. Jadi kalau saya tidak salah ada secara detail di dalam polisnya itu minimal 12 jam menimbulkan keterlambatan ke berikutnya itu dijamin. Oh di cover juga? Dijamin. Jadi dijaminnya tuh berupa apa? Maksudnya tiket baru kah atau reschedule kah atau gimana Mas? Iya, jadi atau ketika harus beli tiket baru itu di cover, dijamin. Oh iya? Yes. Wow. Itu Titravela tuh ya? Titravela. Cuman ada di Titravela. Iya. Nah biasanya juga gini Mas, aku pernah pernah waktu itu ke KL bareng sama keluarga aku gitu ya. Pasti kangen nasi lemak. Iya enak banget itu terkenal banget ya kalau di KL ya, kulinernya memang jos sih. Nah pas aku sampai bandara di sana di Kuala Lumpur sana, kan aku bareng sama keluarga aku tuh kakak sepupu aku ada yang bawa anaknya lah, anaknya kebetulan masih kecil gitu Mas, mungkin bawaannya juga ribet gitu ya. Jadi Mas koper aku tuh ketinggalan. Bukan koper aku sih, lebih tepatnya koper kakak aku. Nah yang kayak gitu-gitu tuh nunggu lagi, berproses lagi, itu baru sadarnya ketika kita udah di hotel. Ya kan, akhirnya kita urus lagi tuh Mas, balik lagi ke bandara apa segala macam. Nah kalau yang kayak gitu-gitu di cover juga nggak? Atau memang nggak sih, kayak cuman tiketnya aja? Kalau yang kayak gitu-gitu kan ya itu urusan pribadi lah. Siapa suruh ketinggalan atau gimana Mas? Jadi yang di cover di Titravela itu adalah kalau misalnya ada kehilangan bagasi. Oh hilang, jadi, hilang bukan bagasi ya. Jadi kayak misalnya bagasinya hilang oleh maskapainya gitu ya, seperti itu. Oh gitu. Kalau ketinggalan mah ya lo ambil aja sendiri gitu ya Mas. Ya lo ambil aja sendiri gitu kan. Kirain dianterin gitu ke hotel gitu. Enggak, jadi lebih ke kehilangannya sih Mbak. Jadi kayak misalnya kehilangan bagasinya gitu ya, seperti itu. Nah nanti kan otomatis ada laporan nih ke maskapai tersebut. Nah nanti itu bisa menjadi dokumen klaim ke Tugu Insurance. Ternyata sepenting itu ya. Sepenting itu yang namanya kita punya asuransi. Jadi asuransi itu udah kayak payung sebenarnya. Baru bisa digunain once kalau misalnya kita udah merasakannya. Manfaatnya itu sih. Nah berarti Mas Yayat udah menggunakan, bahkan bukan cuma menggunakan asuransi Titravela, bahkan sudah mendapatkan udah mendapatkan benefitnya. Betul, jadi nggak cuman pakai aja gitu ya Mas ya. Betul. Nah Mas mau tanya lagi dong. Mas Yayat tadi kan ada 2 tipe asuransi dari Titravela ya? Betul, ada standar dan eksekutif. Nah kira-kira harganya berapa Mas pas Mas Yayat lihat preminya? Jadi kalau soal premi itu kalau saya udah compare ya sama di tempat lain dan juga dari benefitnya tadi, saking banyaknya benefit yang diberikan sama Tugu Insurance gitu ya. Itu kemarin untuk saya pergi ke Eropa selama kurang lebih 2 minggu gitu, 2 minggu lebih, itu di kisaran bertiga nih ya kita, itu 1,3 juta. Yang eksekutif kan? Eksekutif dengan benefit sampai 1 miliar per orang. Gitu. Benefitnya kalau mengklaim maksimal sampai dengan 1 miliar per orang. Wow. Tapi alhamdulillahnya kita kemarin lancar-lancar, nggak ada yang sampai bagaimana. Oh jangan sampai sebenarnya ya. Maksudnya kita juga nggak mau mengharapkan hal-hal yang seperti itu. Tapi kan akhirnya maksudnya anak Mas Yayat lagi sakit dan lagi di negara orang gitu kan, untungnya tidak mengeluarkan kocek yang memang di luar budget dari liburan kita. Betul gitu dan kan. Alhamdulillahnya dengan Titravela itu merasa sangat terbantu. Nah apalagi proses klaimnya yang sangat mudah dan tidak ribet. Iya maksudnya kan kita apalagi kalau lagi sakit gitu memang butuh yang kilat-kilat ya responnya ya Mas. Karena kita juga nggak mau nunggu yang terlalu lama gitu ya, apalagi lagi di negara orang. Kalau misalnya kayak di Indonesia mungkin kita bisa ke UGD dulu atau apa, itu asuransi belakangan. Yes betul, dan alhamdulillahnya kemarin sih waktu di Jerman kebetulan ada keluarga di sana dan akhirnya kita dibantu
sama mereka, karena memang ketika once kita berhubungan sama dokter di sana, mereka lebih prefer dengan berbahasa Jerman. Oh iya, gitu. iya. Sayangnya saya nggak bisa bahasa Jerman, bahasanya Perancis saya Mbak bisanya. Lebih ke Perancis, boleh sedikit dong Mas Yayat sapa gitu kan, sapa penonton pakai bahasa Perancis. Bonjour, Bonjour. Je suis Yayat. Je suis Yayat. Okay. Itu aja ya. Itu selamat pagi ya? Iya itu halo. Oh gitu halo ya, bonjour lebih ke halo. Ya. Oh iya. Gitu. Apa mau ngomong pakai bahasa Perancis? Oh jangan, saya yang nggak ngerti Mas Yayat. Oke. Nah, Mas Yayat dari Tugu Insurance dan sudah menggunakan asuransi Titravela pada saat liburan. Boleh nggak Mas kasih tahu ke penonton kalau misalnya mau beli itu kemana? Ke Mas Yayat belinya? Oh jangan ya. Nanti WA saya penuh. Oke, jadi bagi para penonton, kalau mau beli yang namanya Titravela itu gampang banget. Bisa hubungi Koltia di 1.500 458 atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 97 900 100. Ini ada di sini ya. Gitu Mbak Feli. Mudah ya? Mudah. Nah, sebenarnya kalau untuk produk Titravela itu harus nubungin call center atau WA, nggak ada di aplikasi gitu? Nah, kalau di aplikasi itu sendiri memang di beberapa kayak model dengan kerjasama sama Telkomsel itu juga bisa sih seperti itu. Oke. Itu sih bisa. Berarti mudah ya. Jadi bisa cari belinya. yang simpel aja Simpel gitu aja. ya. Nah, siapa sih yang mau liburan fun? Harusnya liburan tuh fun ya Mas. Betul. Happy bareng keluarga, bareng orang tersayang gitu kan. Tapi kita malah sakit yang nggak ada yang mau gitu. Cuman nggak ada salahnya kalau kita menggunakan asuransi Titravela tadi ya. Dari Tugu Insurance, karena untuk menjaga-jaga ya, dikala kita lagi di saat perjalanan ada kendala, misalnya ada hal-hal yang nggak kita inginkan gitu. Betul, ya Mas ya. Kayak sakit tadi ya. Ya gitu. Kayak sakit gitu kan, apalagi lagi di negara orang, yang kita belum tentu budget kita nih udah cukup nih untuk liburan nih, hotel nih, konsumsi makan atau nih nanti ke tempat wahana gitu-gitu ya Mas ya. Tapi kita harus mengeluarkan budget yang banyak lagi karena harus ke rumah sakit. Jangan sampai kayak gitu ya Mas. Lebih baik kita mengeluarkan budget di awal dan sudah terforsir. Oh ini untuk asuransi perjalanan, ini untuk tiket, ini untuk hotel, ini untuk wahana, ini untuk makan gitu kali ya Mas. Nah itulah proteksi asuransi baru berasa kalau misalnya kita memang ada kendala kayak tadi nih. Dan memang itulah dengan adanya Tugu Insurance, saya merasakan sekali banyak manfaatnya dan merasa ditolong karena proses klaim yang sangat mudah tadi. Iya betul. Nah nggak banyak orang ini juga loh Mas aware gitu. Ketika mereka mau liburan mereka fokus aja, wah gue liburan nih mau happy nih gitu kan. Tapi dia nggak aware kayak Mas Yayat gitu loh. Kayak oke, gue harus siapin asuransi perjalanannya dulu. Gue harus siapin ini dulu ini. Dan Mas Yayat ternyata orang yang memang teranalisir gitu ya Mas. Iya. Jadi memang salah satunya memang yang pertama memang ada persyaratan yang wajib bagi orang-orang yang mau ke Eropa. Itu harus ada yang namanya asuransi perjalanan. Dan tidak semua perusahaan asuransi itu terdaftar di dalam Schengen countries. Oh gitu, baru tahu lagi nih. Tahu lagi nih. Ini memang di Tugu Insurance itu sudah terdaftar di dalam Schengen countries sehingga polisnya bisa diterima sama mereka. Gitu. Oke, jadi ternyata aku baru tahu karena memang aku belum pernah ke Eropa Mas ya. Mudah-mudahan nanti ya. Iya, untungnya dari cerita Mas Yayat ini aku jadi tahu semuanya nih ya. Betul. Jadi ternyata kalau mau ke Eropa itu harus ada syarat wajib adanya asuransi. Dan ada minimal limitnya yang harus kita ambil untuk biaya pengobatan di sana. Iya. Mungkin memang itu udah jadi persyaratan mereka juga wajib. Ya betul. Karena aku belum pernah ke Eropa jadinya aku belum tahu sih kalau ternyata sekarang aku baru tahu nih dari Mas Yayat. Makasih Mas Yayat informasinya. Makasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Feli. Kayaknya 2023 ke Eropa nih. Amin 2023 berarti 1 bulan lagi ya Mas ya. Iya, oke, doain aja Mas Yayat supaya bisa kayak Mas Yayat ke 7 negara gitu ya di Eropa gitu ya. Harus bisa bahasanya dulu kayaknya. Iya. Kayak Mas Yayat ya. Abeng tuh. Oke, Mas kita ucapin yuk karena udah mau closing nih. Coba Mas pakai bahasa Perancis dong sesekali. Mau ucapin kan udah mau selesai nih ceritanya nih. Oke. Saya ucapinnya merci beaucoup aja deh. Merci beaucoup. Merci itu terima kasih. Terima kasih. Beaucoup itu banyak, nanti kalau saya
panjang-panjang nggak ngerti juga ya. Iya benar. Oke, sampai sini dulu podcast kita kali ini. Kasih. Bye bye. Au revoir.